Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Berjumpa kembali dengan Bapak, anakku sekalian, anak kelas 4. Mudah-mudahan kalian semua masih tetap semangat belajar di rumahnya. Ya. Kita lanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini. Sekarang kita akan belajar tentang faktor persekutuan terbesar, ya. Banyak cara untuk mencari faktor persekutuan terbesar, ya. Ini yang cara pertama dulu Bapak ajarkan, nanti ada cara-cara berikutnya nanti Bapak ajarkan juga, ya. Baik, anak sekalian, kita belajar pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama ada contoh, carilah faktor persekutuan terbesar dari 30 dan 45. Kita jawab. Ya. Pertama kita cari dulu perkalian yang hasilnya 30. Jangan sampai kelewat. Kalau sekelewat nanti ya salah gitu ya. Jangan sampai kelewat. Coba cari 1 kali 30. Terus 2 dulu kali 15, kan udah kemarin kan cara mencari faktor. Terus 3 kali 10. Terus 5 kali 6. Nah, sekarang dari 45. Faktor dari 45 itu pertama 1 kali 45. 2 bisa kan? Tidak bisa. 3 bisa. 3 kali 15. 4 bisa nggak? Nggak bisa. 5 ya? Bisa ya? 5 kali 9. Ada enggak yang saya 45? Sudah cukup. Nah, tugas kamu sekarang cari faktor persekutuan. Faktor persekutuan. Ya, persekutuan dari berapa? 30 dan 45, 30 dan 45. Cari yang sama. Cari faktornya yang sama. Pertama nih 1 kita buletin ya. 1 kita buletin. Terus 2 juga sama. 3 sama ya. 3 sama. Terus cari lagi yang sama. 5 sama. 5 sama. Terus mana cari lagi yang sama? Oh, 15 nih sama. Buletin ya. Yang samanya buletin 15. Nah, ini faktor persekutuannya. Artinya sekutu itu sama. Jadi faktor yang sama. Angka faktor dari 30 dan 45 yang sama. Nah, ini yang sama nih. Nah, kalau EPB gimana? Jadi EPB itu EPB dari 30 dan 45. Jadi ya, ini yang paling faktor persekutuan terbesar. Ini faktor persekutuan. Sekutu itu faktor yang sama. Yang sama itu angka 1, angka 3, angka 5, angka 15. Terbesar. Yang paling gede angka berapa di sini? Nah, yang paling gede angka 15. Jadi EPB-nya adalah 15. Itu namanya EPB. Jadi cari dulu perkalian yang hasilnya 30. Di sini cari dulu perkalian yang hasilnya 45. Tulis yang sama. Setelah udah ditulis yang sama, kita cari yang paling gede. Itu namanya EPB ya. Paham ya? Lanjut nomor 2. Kalau nomor sebelah sini 48 dan 60. 48 dulu. Perkalian yang hasilnya 48. 1 kali 48. 2 kali 24 ya. Terus 3 bisa ya. 3 kali 16. 4 bisa ya, 4 kali 12. Berapa lagi coba? 5 nggak bisa. 6 kali 8. Itu yang saya 48. Banyak ya. Terus yang hasilnya 60. Yang hasilnya 60. 1 kali 60. 2 kali 20. Kan ini udah pernah belajar kan mencari faktor itu. Terus 3 kali 20. Terus 4 bisa kali 15. Terus 5 bisa 5 kali 12. Terus 6 bisa 6 kali 10. Terus sudah. Ya, tulis di sama kamu. Ya, faktor persekutuan. Faktor persekutuan dari berapa? Faktor persekutuan dari 48 dan 60. Jadi faktor persekutuan itu berarti yang sama ya. Jadi yang sama. Yang sama dari 48 dan 60. Coba angka berapa aja? 1,
kursi, tulis ya. Terus 2, tulis. Terus berapa lagi? 3, tuh sama 3. Terus berapa lagi yang sama? 4, yang sama 4. Terus berapa lagi yang sama? 6. Ada 6 sama 6 sama. Terus 8 enggak sama, 5 enggak sama. 12? Oh, 12 sama ya. 12 sama nih. Ini namanya faktor persekutuan. Jadi dari faktor dari 48, ini faktor dari 48 itu 1 2 nih. Terus faktor dari 60, ini faktor dari 60. Terus yang sama tadi kita buletin. Nah, dari yang sama cari yang paling gede gitu maksudnya. Jadi FPB dari berapa? 48 dan 60 adalah di antara ini cari angka yang paling gede. Nah, 12. Tuh, gitu ya. Pertama cari dulu yang sama. Faktor persekutuan cari yang sama, faktor dari 48 dan faktor dari 60 cari yang samanya. Setelah cari yang samanya, FPB itu yang paling gede. Cari yang paling gedenya angka berapa? Ya, paham ya? Lanjutkan nomor 3. Perkalian yang hasilnya 32. Yuk. Jangan sampai kelewat. 1 kali 32 2 bisa, 2 kali 16, 3 nggak bisa, 4 bisa ya. 4 kali 8. Terus dari 40 1 kali 40, 2 kali 10, 3 nggak bisa, 2 kali 20, 4 kali 10, terus 5 kali 8. Nah, setelah itu baru cari faktor persekutuan, cari yang sama. Namanya faktor persekutuan itu jadi cari yang sama. Faktor persekutuan itu artinya yang sama. Faktor persekutuan dari 32 dan 40 adalah jadi cari yang sama. Faktor dari 32 kan ini 1, 2, 4, 8, 16, 32. Faktor dari 40 kan ini 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40. Cari yang sama sekarang. 1 otomatis, 2, terus 4, terus 8, ya kan? Tadi yang samanya 1, 2, 4, 8. Setelah cari yang sama, cari yang paling gedenya. Jadi FPB dari 32 dan 40 adalah cari yang sama dan yang paling gede 8. FPB, faktor persekutuan itu faktor persekutuan artinya faktor terus yang sama. Terbesar berarti yang paling gede angkanya. Ya, paham ya? Satu lagi. Contohnya dari berapa? Dari 20 dan 40. 20, cari perkalian yang hasilnya 20. Jangan sampai ya. Cari faktor dari 20. Pertama 1 kali 20. Jadi yang kelewat nih. 2 kali 10. Terus 4 kali 5. Terus lagi nggak? Enggak, sudah. 5 kali 4 baik ya. Gak usah ditulis kalau 5 kali 4 kan udah 4 kali 5. Terus sekarang dari 40. Oh, udah ada di atas nih. 1 kali 40. Terus 2 kali 20. Terus 4 kali 10. Terus 5 kali 8. Tuh. Setelah itu cari yang sama. Terus di sini. Oh, ini dibatasi nih. Ya. Jadi faktor persekutuan yang sama dari 20 dan 40
Yang sama angka berapa aja, yuk kita cari. Angka 1 sama, angka 2 sama, terus angka 4 sama, terus angka 5 sama, terus ada lagi yang sama. Oh, 10 sama nih, 10 sama, terus ada lagi yang sama. Oh, ini 20 sama ya, 20 sama. Terus ada lagi yang sama nggak? Sudah tidak ada lagi. Kalau sudah tidak ada lagi yang sama, tulis di sini. Jadi EPB dari berapa? Dari 20 dan 40 adalah gitu ya, atau sama dengan, yang sama yang paling gede angka 20 tuh ya. Jadi Bapak simpulkan, yang namanya EPB itu faktor persekutuan terbesar. Faktor persekutuan itu cari dulu faktor dari 30. Cari berapa kali berapa yang hasilnya 30, jangan sampai ada yang kelewat. Terus cari berapa kali berapa yang hasilnya 45, harus jangan sampai ada yang kelewat. Setelah itu cari yang samanya, angka yang samanya. Setelah ketahuan angka yang samanya, terus yang paling gede angka berapa. Nah, itu yang paling gede itu namanya EPB, faktor persekutuan terbesar ya. Bagaimana sekalian? Mudah kan? Ya, mudah ya. Tidak ada yang sulit. Ingat, kalau dalam belajar matematika itu perlu ketelitian dan kehati-hatian ya. Terus juga syarat tugasnya dicicil, jangan nunggu banyak. Kalau sudah banyak, malas mengerjakannya, akhirnya tidak dikumpulkan deh tugasnya. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.